Parlemen, delegasi-delegasi terhormat, kita berkumpul di sini di parlemen dari segala parlemen di tepi pastoral Danau Jenewa. Namun jauh di sana, tempat asal saya, kami sedang berjuang demi hidup kami dan demi kehidupan dunia bebas. Israel diserang karena apa yang diwakilinya di kawasan kami. Jauh dari sekadar pertempuran lokal, ini adalah perjuangan global antara kekuatan radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme melawan kekuatan kebebasan, kemerdekaan, dan demokrasi. Pada tanggal 7 Oktober, Hamas yang didukung oleh Iran melancarkan pembantaian brutal. Lebih dari 1.000 orang Israel, manusia, dibantai, dibunuh, diperkosa dan dibakar hidup-hidup, anak-anak diculik dari tempat tidur mereka. Sejak saat itu, Hamas telah membawa kehancuran ke Gaza, bahkan ketika Israel melakukan segala upaya untuk melindungi warga sipil, memfasilitasi hampir 2 juta ton bantuan kemanusiaan, lebih banyak daripada militer manapun dalam sejarah peperangan. Dan izinkan saya sangat jelas tentang apa yang sedang kita hadapi. Tolong dengarkan baik-baik apa yang diteriakkan di majelis Iran. Mati untuk Amerika. Mati untuk Israel. Sekarang ini bukan rekaman dari sel teroris bawah tanah. Ini adalah parlemen resmi Republik Islam Iran, anggota penuh forum ini yang secara terbuka menyerukan pemusnahan 2 negara berdaulat. Sayangnya, banyak yang tetap diam menghadapi retorika yang mengancam seperti ini, seperti yang terjadi 80 tahun lalu. Pembicara dari Iran yang hadir di sini hari ini menunjukkan sebuah foto yang diterbitkan di sampul depan New York Times. Satu-satunya masalah adalah klaim mereka palsu. Anak dalam foto itu bukan menderita kelaparan, melainkan kondisi medis yang disebut CP. Bahkan New York Times mengakuinya hari ini, tapi Galibaf akan memanfaatkan setiap fitnah darah dan berita palsu yang diberikan media kepadanya. Betapa memalukannya surat kabar itu. Betapa memalukannya seorang pembicara itu. Malu pada kalian berdua. Kita tahu dari sejarah kita betapa mahalnya mengabaikan ancaman genosida. Sekarang Khamenei tahu betapa mahalnya mengajukan ancaman itu. Karena sejak 7 Oktober, hari paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust, Israel telah bangkit dari jurang menuju puncak dengan menguasai langit di atas Iran. Keadaan telah berbalik. Mereka yang merencanakan kehancuran kita justru membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. Dengan melemahnya Hamas, Hizbullah, dan Iran, kita sedang memasuki era baru di Timur Tengah, era yang penuh dengan stabilitas, koeksistensi, dan kerjasama yang semakin meningkat. Memberi hadiah kepada Hamas dengan mengakui negara Palestina setelah peristiwa 7 Oktober tidak akan membawa stabilitas, koeksistensi, dan kerjasama. Itu justru akan membawa lebih banyak pembunuhan terhadap orang Israel dan Yahudi. Jika itu yang kalian inginkan, jika kalian menginginkan apa yang kalian sebut sebagai negara Palestina, dirikanlah di London, di Paris, di negara-negara kalian yang semakin hari semakin mirip dengan Timur Tengah. Apa yang disebut perdamaian yang didorong oleh beberapa negara Eropa itu justru hanya akan menghasilkan lebih banyak perang. Tetapi perang yang kami jalani akan menghasilkan perdamaian. Tidak satu pun warga Gaza yang membantu memulangkan mereka, tetapi kami akan memulangkan mereka. Saya memohon kepada Anda untuk memilih kebenaran di atas propaganda, hati nurani di atas kenyamanan, kebajikan di atas tren. Berdirilah di sisi sejarah yang benar. Terima kasih.
Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari Israel itu sendiri, yaitu tentang negara-negara khususnya yang selalu mengatakan agar melakukan atau mengadakan perdamaian dengan Palestina, katanya. Dan kita sudah dengar tanggapannya tadi, bahwa HAMAS lah yang selama ini membuat ya banyak korban di Israel, seperti laki-laki dan perempuan, bahkan bayi-bayi mereka. Ribuan orang mengalami yang namanya kengerian. Dan itu disebabkan oleh HAMAS. Dan kalau kita melihat bagaimana HAMAS itu menguasai Palestina. Dan kalau Israel ya berdamai, belum tentu ini akan membawa kebaikan. Tapi bisa jadi nanti HAMAS makin melonjak, merajalela, dan akan mendapat kekuatan serta melakukan visi misinya, yaitu untuk menghancurkan yaitu orang-orang Yahudi. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh negara-negara lain. Tetapi Israel tahu betul apa tujuan daripada HAMAS. Itu sebabnya Israel menyebut bahwa Hamas itu adalah teroris. Nah, itu sebabnya dari perwakilan Israel ini dengan tegas mengatakan, dengan menyemprot yaitu Prancis dan juga Inggris, kalau kalian mau maka dirikanlah negara Palestina di tempat kalian, katanya. Maka kalian akan merasakan seperti apa. Nah, teman-teman yang menonton video ini, kiranya video ini boleh memberikan bagi kita informasi penting, dan video ini juga boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, khususnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia, agar kita itu berhati-hati dalam berkata-kata dan berhati-hati dalam menilai suatu bangsa. Karena penilaian kita, pemikiran kita, itu akan menentukan nasib kita dan akan menentukan seperti apa kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.